Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Mutiara Sandi dari kelas 23 SID. Pada video ini saya akan membahas sedikit mengenai yaitu COVID 2019 dan berfokus pada domainnya yaitu EDM, APO, BY, DSS dan juga MEA beserta aktivitas di dalamnya. Nah, jadi COVID 2019 ini merupakan framework yang digunakan untuk membantu organisasi dalam mengelola tata kelola teknologi informasi agar dapat memberikan nilai, mengelola resiko, dan mendukung tujuan bisnisnya. Nah, dalam COVID 2019 ini terdapat dua bagian utama. Yang pertama itu governance yang berfokus pada pengambilan keputusan dan juga manajemen yang berfokus pada pelaksanaan dan juga operasional. Nah, jadi kita langsung saja ke domainnya. Yang pertama yaitu ada EDM atau Evaluate, Direct, dan juga Monitor. Nah, jadi domain EDM ini adalah domain yang berfokus pada tata kelola atau governance. EDM ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan dapat memberikan nilai bagi organisasi serta berjalan sesuai dengan arah strategis. Nah, beberapa aktivitas yang dilakukan dalam domain ini adalah seperti mengevaluasi kebutuhan stakeholder, menentukan kebijakan dan strategi IT, menyetujui investasi IT, memantau kinerja sistem, dan juga mengelola resikonya. Jadi, secara sederhana, domain EDM ini dilakukan oleh manajemen tingkat atas, seperti pimpinan atau direksinya, dan lebih fokus pada pengambilan keputusan bukan teknis. Kemudian yang kedua ada domain APO atau Align, Plan, dan juga Organize. Nah, domain APO ini berfokus pada perencanaan dan juga pengorganisasian IT. Tujuan dari domain ini adalah menyelaraskan strategi IT dengan tujuan bisnis serta memastikan semua perencanaan dilakukan dengan baik. Nah, beberapa aktivitasnya yaitu seperti menyusun strategi IT, membuat perencanaan sistem atau roadmap, lalu mengelola anggaran IT, mengelola sumber daya manusianya, mengidentifikasi resiko, dan juga menentukan kebijakan keamanan. Nah, domain APO ini sangat penting karena menjadi dasar sebuah sistem IT itu dibangun. Lalu yang ketiga ada domain BAI atau Build, Acquire, dan juga Implement. Nah, domain BAI ini berfokus pada pembangunan dan juga implementasi sistem IT. Tujuan dari domain ini adalah menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan secara efektif. Nah, beberapa aktivitasnya yaitu mengidentifikasi kebutuhan pengguna, mendesain sistemnya, mengembangkan aplikasi, melakukan testing, mengelola proyek, serta melakukan implementasi sistemnya. Nah, domain ini adalah tahap realisasi dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada DSS atau Deliver, Service, dan juga Support. Nah, domain DSS ini berfokus pada operasional dan layanan IT sehari-hari. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa layanan teknologi informasi dapat berjalan dengan baik, stabil, aman, serta mampu memberikan dukungan yang optimal kepada penggunanya. Aktivitasnya diantaranya yaitu menjalankan operasional sistemnya, menangani error atau insiden, kemudian memberikan support kepada user, menjaga keamanan sistem, dan juga melakukan backup data. Nah, domain ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan user atau penggunanya. Dan domain terakhir itu adalah MEA atau Monitor, Evaluate, dan Assess. Nah, domain MEA ini berfokus pada evaluasi dan juga pengawasan. Tujuan dari domain ini untuk memastikan bahwa sistem IT berjalan sesuai dengan standarnya, serta terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, aktivitas dalam domain ini meliputi memantau kinerja sistem, kemudian mengevaluasi proses IT-nya, lalu melakukan audit IT, mengecek kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, domain ini merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan IT. Nah, sebagai kesimpulannya, COVID 2019 ini terdiri dari 5 domain utama yang saling terintegrasi, seperti
EDM itu sebagai pengarah, kemudian APO itu sebagai perencananya, lalu BAI sebagai pembangun sistemnya, kemudian DSS sebagai pelaksana operasional, dan MEA itu sebagai evaluatornya. Nah, dengan adanya framework ini, organisasi diharapkan dapat mengelola teknologi informasi secara lebih terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan bisnisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.